Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, Ibu berharap hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang topik pemberian obat parenteral intrakutan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan teknik pemberian obat parenteral melalui intrakutan. Kita awali dengan pengertian pemberian obat intrakutan atau intradermal. Merupakan salah satu pemberian obat parenteral atau selain enteral. Dikenal dengan pemberian obat injeksi, di mana ada 4, ada IM, IV, SC, dan IC. Pemberian obat intrakutan itu sendiri adalah pemberian obat berupa cairan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam kulit. Bila Ananda lihat pada gambar di samping, terlihat bahwasanya injeksi intradermal atau intrakutan ini sudutnya antara 10 sampai 15 derajat. Atau bisa juga beberapa referensi mengatakan 5 derajat sampai 15 derajat. Nah, ini cara gambar di bawahnya cara memegang stepnya saat memberikan injeksi intradermal. Anatomi kulit. Nah, berikut kita masuk anatomi kulit. Pada injeksi intrakutan, obat diberikan pada lapisan kulit. Ya, bisa Anda lihat pada gambar di samping, lapisan-lapisan kulit yang mana nanti akan menjadi sasaran atau tempat lokasi injeksi intrakutan. Di sini ada stratum corneum, lucidum, granulosum, malpighi, kemudian germinativum. Nah, nanti disinilah terjadinya injeksi intrakutan. Nah, sedangkan di lapisan bawahnya itu namanya sudah ada dermis, ada subkutan. Ya, ini kalau pada subkutan adalah sasaran pada injeksi SC atau subkutan. Sedangkan yang paling bawah adalah itu otot. Nah, ini adalah sasaran atau lokasi injeksi IM. Jadi nanti pada saat injeksi intrakutan itu hanya berada di sini. Next. Lokasi penyuntikan dalam injeksi intrakutan yaitu pada lengan bawah bagian dalam. Nah, pada gambar bisa kita lihat di sini. Atau ada juga pada punggung bagian atas. Ya. Nah, lokasi perlu dapat dilihat dengan jelas oleh perawat supaya dapat melihat perubahan warna dan integritas kulitnya. Jadi saat kita memberikan obat skin test atau tes alergi yang kita lakukan, kita akan melihat dengan jelas pada kulit perubahan warna yang terjadi sebagai akibat atau respon dari alergi tubuh terhadap obat yang kita injeksikan tersebut. Kemudian karena keras, obat diinjeksikan ke dalam kulit yang memiliki suplai darah lebih sedikit dan absorpsi obat berlangsung lambat. Jadi tujuannya IC karena pada kulit itu vaskularisasi minimal, sehingga proses respon tubuh terhadap alergi itu akan minimal. Kemudian lokasi injeksi harus bebas dari luka dan relatif tidak berbulu. Jadi kalaupun ada bulu-bulu itu tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena nanti saat terlalu banyak bulu-bulu halus di sekitar tangan, maka nanti dikhawatirkan reaksi terhadap alergi tidak terlihat dengan jelas. Kemudian indikasi pemberian obat injeksi intrakutan. Ada 3. Yang pertama, di sini ada 3 yang ditulis. Yang pertama biasanya digunakan untuk obat setempat atau lokal, tidak sistemik. Yang kedua, untuk uji kulit, misalnya pada screening tuberkulin dan tes alergi. Sedangkan yang ketiga, untuk pasien yang memiliki riwayat sejumlah alergi.
Jadi ini 3 indikasi yang bisa dilakukan intrakutan. Tujuan pemberian obat injeksi intrakutan, yang pertama uji alergi terhadap pasien tentang suatu obat. Kemudian uji tuberkulin. Dan yang ketiga untuk anestetik lokal. Nah, untuk uji alergi pada pasien itu biasanya kebanyakan itu terhadap suatu antibiotik. Nah, di sini bisa terlihat pada gambar bahwasanya injeksi intrakutan itu nanti akan membentuk suatu gelembung seperti gigitan nyamuk. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Prinsip pemberian obat injeksi intrakutan, yang pertama jenis pad yang digunakan umumnya pad 1 mili. Kemudian ukuran dan panjang jarum itu 25 gauge dengan sudut insersi 5-15 derajat. Saat obat diinjeksikan, akan terbentuk bulatan kecil seperti gigitan nyamuk. Nah, seperti terlihat pada gambar, pada permukaan kulit akan terlihat bulatan kecil seperti gigitan nyamuk. Bila bulatan tidak terbentuk atau jika tempat injeksi mengeluarkan darah setelah jarum ditarik, kemungkinan obat masuk ke subkutan dan hasil uji kulit tidak valid. Artinya, obat tidak di intrakutan, tapi sudah di bawah lapisannya lagi. Seperti kita lihat tadi gambaran anatominya, mungkin sudah masuk ke lapisan subkutan. Sehingga nanti hasil skin test atau uji kulit terhadap alerginya tidak lagi valid. Kita masuk pada persiapan alat pemberian obat injeksi intrakutan. Yang pertama, buku obat atau kartu obat yang berisi instruksi pengobatan tentang pemberian injeksi intrakutan tersebut. Yang kedua, botol obat berbentuk ampul atau vial, bergantung pada sediaan jenis obat yang diinginkan. Itu dalam bak injeksi. Bila menggunakan obat vial, nah maka disertai dengan aqua steril. Ya, bila vial sertai dengan aqua steril sebagai pelarut obat. Karena obat dalam vial itu berbentuk serbuk sehingga perlu pengenceran, sehingga perlu pelarut supaya bisa masuk ke dalam spet. Kemudian bila menggunakan obat ampul yang seperti ini, yang berleher, siapkan gergaji ampul, seperti ini, gergaji ampul, dan kasa untuk mematahkan ampul jika diperlukan. Nah, bagi beberapa perawat yang sudah terbiasa, itu dengan manual saja mematahkan ampul itu sudah bisa. Tapi bagi Ananda yang masih baru pertama atau berapa kali, sebaiknya gunakan gergaji ampul atau kasa untuk dilingkarkan di leher ampul tersebut. Yang ketiga, cairan pelarut atau aqua steril sebagai pengencer obat. Ya. Kemudian yang keempat, spet dan jarum suntik steril sesuai dengan ukuran dalam bak injeksi. Spetnya adalah spet 1 mili atau 1 cc, kemudian jarum ukurannya adalah 25 gauge. Kemudian yang kelima adalah sarung tangan steril serta kapas alkohol dalam tempatnya atau alkohol swab. Karena sekarang sebagian besar sudah menggunakan alkohol swab. Cuman beberapa rumah sakit atau puskesmas yang masih berada di daerah-daerah itu masih menggunakan kapas alkohol. Selanjutnya adalah bengkok dan safety box, kemudian perlak pengalas. Kita masuk pada teknik pemberian obat injeksi intrakutan. Cek instruksi dokter pada kartu obat pasien. Jadi kartu obat sudah kita siapkan tadi di awal, itu dicek situ instruksinya apakah benar, apakah nama pasiennya siapa, kemudian nama obatnya apa, kemudian dosisnya berapa yang harus diberikan, kemudian waktu pemberian dan rute pemberian intrakutan. Tujuannya adalah untuk keakuratan dalam pemberian obat. Jadi betul-betul dicek dengan jelas di kartu obat tersebut supaya menghindari kesalahan dalam pemberian obat, supaya akurat dalam pemberian obat. Yang kedua, identifikasi pasien. Tujuannya adalah memastikan pasien yang benar. Nah, caranya bagaimana? Bisa dengan bertanya kepada pasien langsung bila pasien tidak mengalami penurunan kesadaran. Atau bisa dengan melihat gelang identitas pasien. Atau bisa saja keduanya untuk supaya valid nama pasiennya. Silahkan.
Selanjutnya, jelaskan pada pasien mengenai prosedur dan tujuan injeksi intrakutan yang akan dilakukan. Tujuannya apa? Penjelasan tersebut untuk mengurangi kecemasan atau ansietas pasien. Jadi si pasien tidak bertanya-tanya, dia mau diapakan, kemudian ada apa, sehingga perlu kita jelaskan prosedurnya. Untuk skin test, masukkan obat vial, kalau misalnya vial yang telah dilakukan atau ampul, ya, masukkan obatnya ke dalam spet sejumlah 0,1 cc, ya, sejumlah 0,1 cc. Jadi kalau misalnya 1 cc spetnya berarti 1 strip. Lalu tambahkan pelarut aquadesteril 0,9 cc sehingga spet menjadi terisi menjadi 1 cc. Jadi 0,1 cc adalah obatnya, kemudian pelarutnya aquadesteril 0,9 sehingga penjumlahan keduanya obat ditambah dengan aquadesteril menjadi 1 cc. Jadi itu 10 strip ya. 1 strip adalah obat, kemudian 9 strip adalah aquadesnya. Jadi obatnya diencerkan lagi. Kemudian letakkan dalam bak injeksi. Tujuan pengenceran untuk mengurangi kadar obat pada saat skin test atau uji alergi obat dan meminimalkan reaksi alergi ya. Itu tujuannya. Selanjutnya, setelah obat disiapkan, atur posisi pasien. Tujuannya adalah mempermudah akses bagi kita ke lokasi injeksi. Posisi seperti apa? Bisa supin, volar, semi-volar bila injeksinya pada lengan. Ya, jadi supin atau volar semi-volar bila pada lengan ya, bila pada lengan. Tetapi bila injeksinya pada punggung, maka posisinya adalah posisi prone. Selanjutnya, pasang perlak pengalas pada bagian bawah lokasi injeksi. Tujuannya mencegah tumpahan pada alas tempat tidur pasien atau untuk menjaga kebersihan dalam melaksanakan tindakan yang kita lakukan. Cuci tangan dan pasang sarung tangan. Tujuannya adalah meminimalkan transfer mikroorganisme. Ya, ini adalah langkah-langkah mencuci tangan. Sebaiknya Anda sudah hafal supaya bisa diterapkan dalam nanti pemberian obat pada pasien. Kemudian pasang handscoon. Nah, ini langkah-langkah dalam memasang handscoon dengan tepat. Selanjutnya, tentukan lokasi injeksi yang bebas dari peradangan, bebas dari luka, dan minimal bulu-bulu halus pada permukaan kulit. Tujuannya adalah untuk melihat perubahan warna dengan jelas pada kulit pasien sebagai respon alergi pada kulit pasien tersebut nantinya. Jadi kalau misalnya kulitnya minimal bulu-bulu halus dan tidak ada peradangan atau luka, jadi pada saat nanti ada respon alerginya, kita bisa dengan jelas melihatnya. Apakah responnya itu menjadi alergi pasien atau tidaknya. Kemudian bersihkan atau desinfeksi dengan kapas alkohol atau alkohol swab pada tempat yang akan dilakukan injeksi secara melingkar dari arah dalam ke luar dengan diameter lebih kurang 5 cm. Jadi gerakan melingkar diusap dengan alkohol swab. Nah, seperti terlihat pada gambar di samping, gerakannya dari dalam ke luar gitu ya. Jadi gini. Nah, seperti itu. Tujuan adalah mencegah kontaminasi pada lokasi injeksi. Kemudian dengan tangan non-dominan, regangkan kulit tempat injeksi dengan jari telunjuk. Ya, seperti gambar terlihat, jari telunjuknya meregangkan kulit, atau ibu jari menariknya ke bawah juga bisa. Jadi, telunjuk menarik ke atas, atau ibu jari juga silahkan. Tujuannya supaya penusukan tepat menuju intrakutan. Seperti itu. Kemudian dengan tangan dominan, pegang spet di antara ibu jari dan telunjuk. Seperti pada gambar, kita lihat di sini Nanda, posisi spetnya antara ibu jari dan telunjuk. Kemudian lakukan penusukan dengan posisi jarum membentuk sudut 5-15 derajat terhadap kulit pasien. Jadi jarak masuknya antara penusukan dengan kulit pasien ini berkisar antara 5-15 derajat sudut yang dibentuknya. Tujuannya, intrakutan lebih mudah dituju dengan posisi jarum tersebut, ya. Nih, seperti pada gambar juga terlihat nih sudutnya 5-15 derajat. Selanjutnya masukkan jarum kira-kira 3 mm di bawah permukaan kulit. Nah, seperti gambar 5 mm di bawah permukaan kulit sampai terasa tahanan
dengan kondisi ujung jarum dapat terlihat pada permukaan kulit. Tujuannya untuk mempertahankan jarum berada tepat sasaran dan masuk tidak terlalu dalam. Jadi hanya 3 mm supaya menghindari jarum masuk lebih dalam. Kemudian injeksikan obat dengan perlahan sampai membentuk bulatan seperti gigitan nyamuk dengan diameter 6 mm. Nah, seperti pada gambar, terlihat ada bulatan seperti gigitan nyamuk, diameternya lebih kurang 6 mm. Tujuan memasukkan obat perlahan tanpa menimbulkan nyeri hebat pada pasien. Jadi, pemberian obat perlahan untuk menghindari nyeri yang dirasakan pasien yang sangat hebat. Setelah selesai, obat dimasukkan dengan membentuk bulatan 6 mm, tarik spet sambil mengusap tempat penyuntikan dengan kapas desinfektan atau alkohol swab. Ya. Jadi, spet ditarik, kemudian alkohol swab diletakkan di titik injeksi. Namun, jangan memijit area tersebut. Ya, perlu perhatian gini Ananda, perlu perhatian kita, bahwasanya jangan memijit. Ya, berbeda dengan injeksi IM, dengan IV, kemudian dengan SC, itu dianjurkan memijit atau memesej lokasi injeksi. Tujuannya apa? Supaya obatnya rata. Tetapi pada IC itu dihindari atau jangan memijit. Nah, ya. Kenapa? Nah, di sini kita baca. Tujuan adalah mengusap adalah untuk mengurangi nyeri pada area injeksi saat menarik spet. Jadi menarik spet kemudian ditekan pada titik tempat spet itu keluar, itu ditekan supaya mengurangi nyeri. Sedangkan untuk tidak memijit dapat mencegah mengedarkan obat ke lapisan di bawahnya dan mencegah obat keluar. Jadi kalau misalnya dipijit, maka obat yang kita masukkan intrakutan itu akan masuk lebih dalam ke jaringan subkutan, sehingga kita tidak bisa membaca reaksi alergi pasien atau skin test tersebut dengan valid. Atau bahkan bisa membuat obat yang dalam benjolan tadi, bulatan tadi menjadi keluar. Itu tujuannya kenapa jangan memijit. Hanya mengusap di daerah masuknya jarum. Kemudian buang spet dalam safety box dan sisa bahan yang telah digunakan ke dalam bengkok. Tujuannya menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya lepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Tujuannya adalah mengurangi transmisi mikroorganisme. Pada gambar bisa Anda lihat bagaimana cara melepaskan sarung tangan yang benar. Ya, lepaskan yang satu, kemudian yang sudah terlepas tadi digenggam oleh tangan yang masih memakai sarung tangan, kemudian tangan yang sudah melepas sarung tangan tadi membantu tangan lain untuk melepaskannya, sehingga nanti sarung tangan tersebut atau handscoon tersebut menjadi tergabung dua. Selanjutnya cuci tangan, langkah-langkahnya Anda sudah harus pahami dan pedomani harus dihafal ini ya. Kemudian selanjutnya buat lingkaran di sekeliling area injeksi dengan pena. Tujuannya untuk memfokuskan dalam membaca hasil tes setelah obat terserap oleh kulit. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Nah, dilingkari di area tempat injeksi tadi. Kemudian kembalikan pasien pada posisi yang diinginkan, tujuannya memberikan rasa nyaman pada pasien. Selanjutnya, catat daerah injeksi, jumlah, nama obat, waktu, dan respon tubuh pasien terhadap tes alergi yang ditimbulkan. Tujuannya adalah pencatatan yang tepat waktu, mencegah kesalahan pemberian obat dan bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan yang sudah perawat berikan. Kemudian observasi adanya reaksi alergi setelah injeksi intrakutan. Tujuannya adalah reaksi anafilaktik dapat timbul tiba-tiba akibat toksisitas obat. Jadi obat diinjeksikan, kemudian dikasih lingkaran, kemudian nah ini akan timbul respon-respon ya. Kalau misalnya responnya positif alergi, maka akan muncul merah ya, akan muncul kemerahan pada sekitar daerah yang kita lingkari tadi. Nah, ini contoh-contohnya skin test yang dilakukan terhadap pasien. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan pemberian obat injeksi intrakutan. Nah, reaksi obat lebih lambat karena minimal vaskularisasi.
sehingga tepat sebagai pilihan tes alergi yang hanya memberikan efek lokal saja. Jadi reaksi obatnya yang lambat itu merupakan pilihan yang tepat untuk tes alergi pada pasien, sehingga reaksi yang tidak diinginkan berlangsung dengan lambat. Kekurangannya, pemberian obat injeksi intrakutan ini nyeri sangat dirasakan oleh pasien, ya. Efek samping pemberian obat injeksi intrakutan yang pertama dapat menyebabkan ansietas atau kecemasan yang berlebihan, namun hal ini lebih bersifat subjektif karena setiap individu, setiap orang itu beda ambang ansietas atau kecemasannya. Tergantung dari pengalaman dia. Mungkin pasien yang sudah terbiasa keluar masuk rumah sakit, sudah terbiasa dengan skin test, setiap masuk ke IGD, dia di skin test, mungkin akan merasa itu biasa saja. Tapi pasien yang baru pertama atau berapa kali masuk rumah sakit, nah itu akan menimbulkan kecemasan yang luar biasa sekali pada dirinya. Kemudian reaksi yang berlebihan, reaksi alergi yang berlebihan, bila tes alergi yang diberikan meresap lebih dalam ke area bawah kulit. Nah, jadi reaksinya akan berlebihan karena dia sudah masuk ke bagian bawah lagi, jaringan di bawah lapisan kulit lagi. Sehingga itu akan berespon berlebihan karena resapannya lebih ke tubuh pasien. Itu yang bisa, ini daftar pustaka yang bisa Anda pedomani dalam mempelajari topik kali ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk Anda sekalian sehingga bisa mempelajarinya dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.